Bapak Ibu, peserta Sinode Umum ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis yang mengikuti ibadah secara virtual dan hadirin sekalian yang berbahagia, mari bersama dengan kerendahan hati kita pusatkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah pembukaan Sinode Umum yang ke-24 di Kuala Kurun. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 186 tahun sudah Injil telah ditaburkan, bertumbuh, berkembang, dan berbuah di tengah-tengah gereja Kalimantan Evangelis. Sebagai umat Tuhan, kita patut bersyukur atas masa lalu dan masa sekarang Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Allah sungguh sangat mengasihi orang-orang di Kalimantan, bahkan mengasihi, memelihara, dan menyertai Gereja Kalimantan Evangelis sehingga dapat merayakan 182 tahun hari jadi Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus dalam wahyunya mengatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Kita yakin sepenuhnya dengan pernyataan ini. Kita yakin dan kita percaya bahwa Yesus yang awal itu telah beserta dengan umat dan gerejanya di masa lalu hingga sekarang ini. Kita juga yakin Yesus yang akhir akan menuntun menyertai gerejanya pada masa depan. Tuhan Yesus mengaruniakan masa depan supaya kita hidup dalam pengharapan di dalam Dia. Mari kita semua yang hadir dalam ibadah pembukaan dan kegiatan Sinode Umum ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis ini bersyukur dan bersukacita atas pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus bagi Gereja Kalimantan Evangelis dan bagi kita semua. Terpujilah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang empunya gereja. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Apa yang kujadikan itu akan bersyukur Kamu ya Tuhan, dan orang-orang yang akan memuji. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mari umat Tuhan, kita berdiri dengan penuh sukacita, memuji kebesaran Tuhan Allah kita dengan menyanyi dari nyanyian ungkup nomor 280 bagian B, bait yang pertama, yang kedua, dan yang keenam. Berita selamat Jari Duma. Hallelujah.
kita dalam ibadah pembukaan sinode umum G24 Gereja Kalimantan Evangelis pada saat ini ialah dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, serta yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan kasih, jemaat disilahkan duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan perendahan diri. Mazmur 66 ayat 18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Marilah kita merenung sejenak, apa niat yang ada dalam hati kita saat ini, pada saat menghadapi hadirat-Nya? Apa niat yang ada dalam hati kita saat datang ke tempat ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan Sinode Umum Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-24 adalah sungguh-sungguh untuk kemuliaan-Nya? Mari kita menguji dan sungguh-sungguh memurnikan hati, agar bukan dosa dan kejahatan yang ada di dalamnya, sehingga Tuhan mau mendengar harapan kita. Tuhan mau hadir di tengah-tengah persekutuan kita, dan Tuhan mau berkarya membuat Sinode Umum ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis dan bahkan GKE menjadi berkat, garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Mari dengan kerendahan hati kita menaikkan doa secara litani pengakuan dosa kepada Tuhan. Ya Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, dengarkanlah aku. Dari keinginan untuk dihargai, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari keinginan untuk dicintai, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari keinginan untuk ditinggikan, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari keinginan untuk dihormati, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari keinginan untuk dipuji, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari keinginan untuk diutamakan dari yang lain, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari keinginan untuk dimintai nasihat, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari keinginan untuk disetujui, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari rasa takut dipermalukan, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari rasa takut dianggap rendah, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari rasa takut menanggung celaan, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari rasa takut difitnah, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari rasa takut dilupakan, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari rasa takut diperolok, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari rasa takut dipersalahkan, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari rasa takut dicurigai, bebaskanlah aku ya Yesus. Agar sesamaku dapat lebih dicintai dibandingkan diriku, Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar sesamaku dapat lebih dihargai dibandingkan diriku, Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar dunia menilai sesamaku bertambah besar dan aku bertambah kecil, Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar sesamaku dipilih dan aku dikesampingkan, Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar sesamaku dipuji dan aku terabaikan, Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar sesamaku lebih diutamakan dibandingkan diriku dalam segalanya, Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya.
agar sesamaku menjadi lebih dariku, asalkan aku menjadi suci seperti yang seharusnya. Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Umat yang dikasih Tuhan, dalam kerendahan hati kita menyesal dan menyadari akan kelemahan-kelemahan kita. Ketahuilah bahwa Tuhan itu baik, pengasih dan murah hati. Tuhan suka mengampuni setiap orang yang rendah hati dan selalu berseru kepadanya. Firman-Nya, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadiku, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Amin. Dengan sukacita kita menyanyi kembali dari nyanyian Kidung Baru nomor 213, bait pertama hingga yang ketiga. Bait pertama dan ketiga, kita sudah ditebus olehnya. Menyaksikan pujian kuartet Engkau Alfa dan Omega dengan mengusung tema Sinode Umum yang ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2021. Disilahkan.
Salam kepada seluruh peserta Sinode Umum yang saya muliakan dan juga baik yang hadir dalam ruangan ini maupun yang menyaksikan secara virtual di berbagai tempat dalam seluruh wilayah pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis. Sebelum kita bersama-sama mendasari aktivitas kegiatan kita selama beberapa hari ke depan dalam rangka pelaksanaan Sinode Umum Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-24 di sini, kita akan dialaskan dan dipimpin dengan nas Alkitab untuk aktivitas kita. Untuk itu mari kita memohon pertolongan Tuhan melalui doa. Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, anugerahkanlah kearifan, kebijaksanaan dan Roh Kudus kepada hamba-Mu, sehingga melalui pemberitaan firman ini kami mendapat pencerahan, kearifan, ketenangan, dan juga damai sejahtera-Mu dalam kerangka melaksanakan Sinode Umum Gereja Kalimantan Evangelis ke-24. Sama dengan itu, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar baik yang di sini maupun yang mendengar melalui siaran secara virtual ini. Pakai dan urapi hamba-Mu dalam kuasa Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang menyaksikan melalui layar televisi maupun HP di berbagai tempat, Sinode Umum Gereja Kalimantan Evangelis ke-23 tahun 2015 di Tamyang Layang, Barito Timur, dengan tema Tuhan mengangkat kita dari Samudra Raya, yaitu dari Mazmur 71 ayat 20b. Saudara-saudara, perjalanan dari Tamyang Layang menuju Kuala Kurun, itulah yang menjadi dasar dan juga menjadi pergumulan bahkan yang kita arungi selama 5 tahun itu. Tema tersebut tentu diambil dari tema Sidang Raya PGI yang ke-16 di Toli-Toli tahun 2016 yang lalu. Saudara-saudara, dengan tema bahwa Tuhan mengangkat kita dari Samudra Raya, itu berarti di tengah-tengah samudra itu digambarkan ada pusaran air, ada gelombang, dan ada arus yang kuat yang terus menggelora, yang senantiasa memberikan ancaman yang ada sekitarmu, sehingga kadang-kadang gelombang itu bisa menyebabkan ada yang tidak tahan dan tidak terangkat dari dalamnya. Terserah kini kita pun mengalami dalam rangka
wabah COVID-19 dan dengan varian yang baru. Gelombang baru telah melanda, bukan saja di tengah-tengah kehidupan warga gereja, tetapi dunia. Tidak satupun yang mampu untuk menghalangi. Bahkan negara superpower sekalipun tidak mampu untuk menghindarinya. Ia telah menenggelamkan berapa jiwa atau telah menghilangkan beberapa juta nyawa manusia, dan tidak terhitung di dalamnya juga materi yang telah hilang. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Gereja Kalimantan Evangelis sebagai bagian dari masyarakat dunia tentu tidak lepas dari pergumulan yang dialami oleh dunia ini. Dari perjalanannya dari Tamiang Layang menuju Kuala Kurun, menghadapi Gereja Kalimantan Evangelis pun dihadapkan dengan dampak. Sehingga berbagai hal telah terjadi dalam kehidupan bergereja. Misalnya saja ibadah yang biasa kita lakukan secara tatap muka dan langsung, kemudian harus dilakukan dengan sistem streaming dan sebagainya. Kalau dulu orang selalu dipersekutukan untuk berkumpul, itu tanda dari persekutuan. Tapi sekarang persekutuan itu supaya dijaga jaraknya. Kalau dulu jemaat harus dihimpun, sekarang jemaat dia harus dipisah-pisah perhimpunannya. Ini yang dihadapi oleh gereja, saudara-saudara. Hal yang sama juga tentu dihadapi oleh panitia. Panitia Sinode Umum ini. 6 tahun mereka telah mempersiapkan dengan berbagai cara dan juga pengorbanan tenaga dan segala sesuatu. Tentu semua itu demi dan untuk bagaimana caranya supaya dapat menyajikan pelayanan yang terbaik kepada tamu yang adil, karena hadir di tengah-tengah Sinode Umum ini. Demikian juga resort-resort seluruh gereja Kalimantan Evangelis telah mempersiapkan diri dengan sekuat tenaga dan bersiap untuk hadir di sini. Tetapi gelombang itu membatasi kita untuk bertemu. Pertanyaan penting, apakah kita bisa terangkat dari gelora gelombang itu? Apakah kita mampu untuk muncul? Oleh sebab itu, tema sidang raya yang lalu, Tuhan mengangkat kita dari samudera raya itu. Kita harus yakini menjadi relevan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Sinode Umum yang ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis ini dilaksanakan bersamaan dengan perayaan hari Minggu Trinitas. Minggu Trinitas mau memberikan satu pertanda ketritunggalan Yesus, menghayati Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah yang telah menciptakan, Allah yang telah menebus, dan Allah yang akan terus menyertai. Catatan sebagai informasi, Trinitas sebenarnya diperkenalkan oleh seorang teolog Italianus dari Afrika Utara. Jadi dia tidak muncul dengan sendirinya. Trinitas belum mengajarkan akan bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Allah menyertai, bagaimana Allah menebus, bagaimana rangkaian-rangkaian liturgi kita tadi dalam doa. Saudara-saudara, bersamaan dengan perayaan Minggu Trinitas ini, Sinode Umum Gereja Kalimantan Evangelis ke-24 yang akan dibuka nanti atau dimulai mengambil tema Aku adalah Alfa dan Omega. Karena saudara nas ini diambil dari kitab Wahyu, yang pada intinya kitab Wahyu itu mau menunjukkan kepada gelar Yesus Kristus Anak Domba Allah
Sang awal dan akhir, Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan tetap ada, yang akan datang dan Maha Kuasa. Bahkan digambarkan dalam kitab Wahyu tersebut bahwa Yesus adalah tunas Daud yang muncul, bintang timur. Gelar Yesus menunjukkan perannya secara ilahi. Yesus sang Alfa dan juga yang Omega, yang telah ada sebelum segala sesuatu ada. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kekhawatiran, kebimbangan dan sebagainya, tatkala seseorang berpegang kepada Alfa dan Omega itu, dia tidak akan pernah merasa gentar. Saudara-saudara yang saya kasihi, berkaitan dengan hal itu pula, kita meyakini bagaimana Mazmur tadi Allah mengangkat kita dari sebenarnya. Tentu berkaitan Allah yang mana? Allah yang Alfa itu dan Allah yang Omega, yang tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itulah kita tidak perlu merasa khawatir dan takut. Kita mampu dan dapat melalui semua gelombang, terpaan dan badai itu. Kita mampu karena kita bersama dengan Allah yang Alfa itu dan Omega itu. Kita mampu karena kita hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara Sinode Umum ini mau mengajak kita bersama di dalam kebersamaan. Walaupun misalnya kita hanya hadir dalam ruangan ini dibatasi 10 orang, tetapi kita meyakini bahwa di luar sana, di berbagai tempat, kesetiaan dari seluruh peserta Sinode Umum, saya meyakini mereka bersama-sama dengan kita. Karena itu dalam pergumulan kita berjemaat dan bermasyarakat di era teknologi digital ini, marilah kita bersama-sama memelihara hidup yang kudus, agar hidup kita semakin berpadanan dengan panggilan suci, sehingga kita layak dan diterima oleh Allah. Dalam Sinode Umum ke-24 ini hendaklah dilaksanakan di bawah pimpinan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Walaupun di dalamnya ada pesta demokrasi untuk memilih pemimpin, hendaklah kita bersama-sama tidak menyamakan demokrasi dalam gereja dengan demokrasi dunia. Kita harus berbeda dengan dunia. Jangan kamu sama dengan dunia. Itu penting, saudara-saudara. Dalam kerangka berdemokrasi untuk memilih pemimpin-pemimpin gereja, tentu ada yang diberikan kesempatan untuk menang dan duduk jabatan, dan ada pula yang belum diberi kesempatan untuk duduk di situ. Oleh sebab itu, nas kita ini dalam rangka pembukaan ini saya mengajak kita bersama. Bagi saudara-saudara calon pemimpin GKI yang menang, harus siap untuk mengayomi, untuk bertindak sebagai gembala dari domba-domba Tuhan Yesus, sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan Yesus, sehingga dengan demikian kita betul adalah bagian dari karya keselamatan itu. Kita melaksanakan karya keselamatan itu. Tentu kita harus membedakan dengan kehidupan dunia dalam kerangka melaksanakan pelayanan dalam gereja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, melalui kesempatan ini juga saya mengajak kita semua, seluruh resort peserta Sinode Umum. Sinode Umum ini hendak merekatkan kita kembali melalui IT, mau membawa kita dalam perubahan-perubahan yang jauh ke depan, sehingga memberikan efisiensi dalam kerangka pelayanan-pelayanan selanjutnya. Dalam rangka kita mewujudkan visi teologis GKI, langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara-saudara, gereja Kalimantan Evangelis
mengambil visi teologis langit yang baru dan bumi yang baru, karena meyakini hanya Yesus Kristus yang abadi. Keyakinan itulah gereja ini selalu berada dalam perubahan untuk menjawab segala tantangan. Ia tidak kaku. Sinode umum ini membawa hal-hal yang baru, merekatkan seluruh resort dan calon resort, membawa perubahan-perubahan tentu dalam koridor dan dalam kawalan tata gereja Kalimantan Evangelis. Itu bagian dari kebersamaan. Mari saudara-saudara kita wujudkan juga bagaimana visi strategis gereja Kalimantan Evangelis, jemaat yang misioner. Itu adalah bagian dari tanggung jawab semua. Bagian dari wujud kebersamaan kita yang akan kita lakukan 5 tahun ke depan. Bersinodelah di dalam naungan Roh Kudus. Bersainglah di dalam naungan pimpinan Yesus Kristus. Ingatlah bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja. Kita hanyalah alatnya. Kita tidak akan menjadi apa-apa jika kita tidak dipakai. Oleh sebab itu katakanlah, ya Tuhan, saya siap untuk menjadi alatmu di tengah dunia ini. Di tengah pelayanan gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah Yesus menjadi besar, kita semakin kecil untuk memuliakan namanya. Selamat bersinode umum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penahbisan Sinode Umum ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis oleh Ketua Umum Majelis Sinode GKE. Dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Sinode GKE. Dengan kasih disilahkan kepada Ibu Pendeta Dr. Simpon F. Leon MTH. Atas izin Ketua Umum Gereja Kalimantan Evangelis, Bapak Pendeta Dr. Wardinan S. Lidim MTH. Saya Wakil Ketua Umum akan menahbiskan Sinode Umum yang ke-24 ini. Kami undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sinode Umum 24 Gereja Kalimantan Evangelis yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 9 Juli 2021 di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ditahbiskan dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dilanjutkan dengan pembacaan akta penahbisan pembukaan Sinode Umum ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis oleh Sekretaris Umum Majelis Sinode GKE. Dengan kasih disilahkan kepada Bapak Pendeta John Asihua MTH. Akta pentahbisan pembukaan Sinode Umum 24 Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2021. Pada hari ini, Selasa, tanggal 6 bulan Juli tahun 2021, di hadapan para peserta, tamu, jemaat, dan undangan, dinyatakan bahwa Sinode Umum 24 Gereja Kalimantan Evangelis telah ditahbiskan secara resmi oleh Wakil Ketua Umum Majelis Sinode GKE periode 2015-2021.
Saya mengajak Wakil Ketua Umum Majelis Sinode GKE dan juga Ketua Umum Panitia Penyelenggara untuk menggemakan kemeriahan Pesta Iman Gereja Kalimantan Evangelis ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, memukul gendang dan ketambung. Hadirin dimohon berdiri, tanda dibukanya dan telah ditabiskannya pembukaan Sinode Umum ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis oleh Ketua Umum Majelis Sinode GKE yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum dengan menabuh gendang dan oleh Bapak Ketua Panitia Sinode Umum Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-24 oleh Bapak Roni Carlos Esos. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur, karena telah dimulainya kegiatan Sinode Umum ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah diberitakan dan ditaburkan bagi kami sekalian. Kiranya kuasa Roh Kudus membimbing kami, sehingga firman itu menuntun, mengarahkan, dan meneguhkan kami dalam bersinode umum ini. Bapa di surga, dalam kesempatan ini kami berdoa bagi semua kami yang ambil bagian dalam kegiatan ini, baik Majelis Sinode GKE, Majelis Pertimbangan, Badan Pengawas Perbendaharaan, resort-resort, dan seluruh panitia, baik kami yang hadir secara langsung ataupun mereka yang mengikuti acara ini secara virtual. Berikan kami hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Berikan kami kekuatan dan perlindungan. Berikan kami kesehatan, sehingga dapat mengikuti semua kegiatan ini dan dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di surga, meskipun pada saat ini Sinode Umum Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-24 dilaksanakan dalam suasana pandemi, dan ini membatasi kami untuk bisa bertemu secara langsung, dan kegiatan ini harus diikuti oleh resort-resort secara virtual. Namun kami percaya bahwa dalam naungan dan tuntunan Tuhan, acara ini boleh berjalan dengan baik dan akan tetap menghasilkan keputusan-keputusan penting, strategis, dan berkualitas. Karena itu kiranya Tuhan sajalah yang mengawal setiap proses. Jauhkan dari sentuhan-sentuhan kuasa jahat, tetapi kehadiran dan kuasa Tuhan saja yang menaungi kami, sehingga setiap niat si jahat akan dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Dengan demikian kami boleh bersinode umum ini
membawa keagungan bagi nama-Mu. Bapa di surga, kiranya dalam sinode umum ini hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dengan hati yang penuh kerendahan sedia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Biarlah di dalam kebersamaan kami boleh mensyukuri penyertaan dan bimbingan Tuhan dalam melakukan pelayanan pada periode yang telah berlalu. Demikian pula kami boleh dikuatkan dan dimampukan untuk bersama-sama mensyukuri kesempatan yang Tuhan berikan, guna memikirkan, menimbang, dan membahas, serta menetapkan apa saja yang penting bagi program-program Gereja Kalimantan Evangelis yang harus dilaksanakan pada periode yang akan datang, dalam rangka menjawab semua kebutuhan dan tantangan di depannya, sehingga gereja Tuhan ini boleh terus bertumbuh dan membawa hormat serta pujian bagi nama Tuhan. Kiranya berkat Tuhan atas Ketua Panitia Penyelenggara Sinode Umum ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis beserta seluruh anggota panitia yang dengan kasih serta sepenuh hati bekerja. Terima kasih ya Tuhan, hingga saat ini mereka dimampukan untuk mempersiapkan dan memfasilitasi jalannya sinode umum ini. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan, jerih payah mereka tidak menjadi sia-sia. Kiranya juga hikmat dan berkat Tuhan menaungi Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Forkompinda, DPRD, gugus tugas, beserta seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas, Majelis Resort DKI Kuala Kurun sebagai tuan rumah yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan Sinode Umum ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis ini, agar Tuhan boleh memakai mereka sebagai saluran untuk menyatakan kuasa dan berkat Tuhan bagi masyarakat di Kabupaten Gunung Mas dan Kalimantan Tengah. Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat kami, dimanapun mereka berada, terkhusus warga jemaat kami di wilayah Gunung Mas. Kiranya berkat Tuhan senantiasa tercurah atas mereka. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan serta rumah tangga mereka. Bagi mereka yang sakit, mereka yang lanjut usia, mereka yang berduka cita, mereka yang dalam pergumulan, dan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Lawatlah mereka ya Tuhan, agar mendapat pemulihan, kekuatan, dan kesembuhan, serta penghiburan dari Tuhan. Terkhusus pada saat ini, kami mau berdoa bagi Bapak Ketua Umum Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, Bapak Pendeta Dr. Wardinan S. Lidim, MTH, dalam keadaan beliau yang saat ini masih dalam pemulihan kesehatannya, agar Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna oleh kuasa Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat tertinggi hingga pemerintah di daerah-daerah. Berkat Tuhan kiranya atas apa yang mereka lakukan di dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin yang mengayomi dan selalu mengupayakan kesejahteraan bagi bangsa ini. Bapa di surga, biarlah bangsa kami diberkati dan kami diteguhkan oleh Tuhan, terkhusus dalam menghadapi tantangan dan pergumulan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan begitu banyak sektor kehidupan terdampak. Kiranya kasih kemuliaan Tuhan menaungi atas bangsa kami, agar kami bersama-sama dapat melewati dan memerangi masa sulit ini. Inilah doa dan pengharapan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini ada kesempatan bagi kita untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan mendengar nas pengantar persembahan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Diambil dari Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-36. Hadirin sekalian, mari kita doakan persembahan yang akan kita berikan. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang maha kaya, penuh kasih dan berkat, yang tidak pernah terlambat untuk memberikan kami kecukupan. Di saat kami lemah, Tuhan kuatkan kami. Di saat kami jatuh, Tuhan angkat kami. Bahkan di saat kami putus asa, Tuhan memberikan pengharapan bagi kami. Penuhlah sukacita kami pada saat ini Tuhan. Dalam ibadah pembukaan Sinode Umum yang ke-24 pada hari ini, nyata, ajaib dan sempurna karya-Mu menyertai dan memberkati ibadah ini Tuhan. Kami telah dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar bagi kami untuk memulai pekerjaan besar di Gereja Kalimantan Evangelis untuk kemajuan pelayanan ke depan. Dan kini sebagai tanda hormat, terima kasih dan ketaatan kami kepada Tuhan, kami telah menyiapkan persembahan kami yang terbaik. Berkenanlah Bapa menerima dan memberkatinya, agar dapat dipergunakan dengan baik, dengan bertanggung jawab, untuk mendukung kemajuan dan pelayanan teristimewa di Resort GKE Kuala Kurun. Bersama dengan persembahan ini Bapa, inilah diri kami, inilah hidup kami, biarlah menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan kami. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, dengan sukacita kita iringi dengan memuji Tuhan dari kidung pujian berkat anak cucu. Diberkati
pengutusan dan berkat Tuhan, pengutusan jemaat diundang bangkit berdiri. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Puji syukur kepadamu ya Allah. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Kuatkanlah iman kami ya Kristus. Hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus, dan janganlah padamkan roh. Pimpinlah kami ya Roh Kudus. Berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah pembukaan Sinode Umum Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-24 telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.